Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Saiful Alam dari Prodi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan membawakan beberapa materi terkait hukum perusahaan. Yang lebih jelasnya, saya akan membawakan beberapa pengertian dari hukum perusahaan tersebut. Langsung saja. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD dikodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum yang tertulis yang belum dikodifikasi sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini. Maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang KUHD adalah hukum khusus lex spesialis terhadap hukum perdata, KUH Perdata yang sifatnya lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk hukum perusahaan yaitu untuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Firma dan persekutuan komanditer atau CP diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer atau CP adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi perusahaan umum atau Perum, dan perusahaan perseroan Persero adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum atau Perum dan perusahaan perseroan atau Persero adalah badan usaha milik negara. Di sini ada sumber-sumber hukum perusahaan. Setidaknya ada 4 sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut masing-masing penjelasannya. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang meninggalkan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya, suatu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termasuk mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dilaksanakan dikembangkan hingga saat ini. Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum di sini ada banyak. Kalian boleh searching di Google atau lihat langsung di dalam bukunya. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, ada PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi, dan banyak lainnya. Kalian bisa cek langsung ruang lingkup hukum perusahaan dan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan. Maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba-laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 hal pokok, yakni usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan. Yang tadi saya jelaskan, ada usaha dan jenis usaha. Saya akan jelaskan beberapa. Di sini ada bentuk usaha, ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Ada jenis usaha. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. Pembiayaan. Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau tujuannya untuk mendapatkan keuntungan
tolaba. Jadi cukup sekian dari Agung. Ditunggu untuk materi-materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.